Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya teman-teman. Kita kembali akan mereaksi video yang sangat menarik dan kali ini saya akan mereaksi video salah satu tempat yang dimana tempat ini merupakan tempat berliburnya orang-orang kaya teman-teman. Tempatnya di mana kita lihat nanti bareng-bareng ya teman-teman. Tapi sebelum ke videonya seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, drop. Voices in my head, they telling me to... Oke teman-teman, seperti apa tempatnya dan orang kaya seperti apa pula yang akan berlibur di sana. Tanpa banyak buang waktu lagi, kita cus langsung ke videonya. Sandbar, pulau rahasia tempat liburan orang kaya dunia. Sandbar teman-teman namanya ternyata. Sandbar. Memancarkan pesona di tengah birunya lautan. Tempat ini merupakan pentas duniawi dengan panorama alam memukau sebagai persembahan utamanya. Sebuah ruang kolaborasi antara gaya hidup dan kemewahan kelas atas yang berpadu dengan indahnya dunia. Dan inilah Sandbar, pulau kecil dan eksklusif, tempat liburan banyak orang kaya dunia. Sandbar, atau ada juga yang menyebutnya Saint Barthélemy, merupakan sebuah pulau kecil di kawasan Karibia yang berada di bawah kekuasaan Prancis. Ukurannya tak besar, hanya 21 km persegi atau tidak sampai setengah dari luas wilayah Jakarta Pusat di Indonesia. Hal yang menarik dari Sandbar adalah ini merupakan tempat yang begitu indah di tengah laut. Sandbar juga menjadi tujuan wisata orang-orang kaya dan terkenal di dunia. Bahkan Jeff Bezos, orang paling kaya nomor 3 di muka bumi, menjadikan Sandbar sebagai tempat liburan dan menginap. Ada juga Roman Abramovich, seorang miliarder Rusia dan pemilik perusahaan investasi Millhouse Capital. Mike Tyson, serta masih banyak lagi artis ternama dunia seperti Leonardo DiCaprio, Bella Hadid, John Legend, dan vokalis Bon Jovi. Turis dapat menghabiskan waktu liburan yang luar biasa di sini dengan menyewa hotel dan resort seharga puluhan hingga ratusan juta, menyewa apartemen satu kamar dengan harga $6.000 atau setara dengan 92 juta per minggu, atau jika memiliki kantong pas-pasan, dapat memilih penginapan yang lebih terjangkau mulai dari 9 juta, 14 juta, atau 41 juta per malam. Sandbar ditemukan pada tahun 1493 oleh Christopher Columbus. Pulau ini pertama kali dihuni oleh Prancis pada tahun 1648. Pada tahun 1784, Prancis menjual pulau ini ke Swedia, yang kemudian berganti nama menjadi The Largest Town Gustavia. Diambil dari nama Raja Swedia Gustav III dan menjadikannya pelabuhan bebas. Pulau ini makmur sebagai pusat perdagangan dan pasokan selama perang kolonial abad ke-18. Prancis membeli kembali pulau ini pada tahun 1877 dan mengambil kendali pada tahun berikutnya. Saint Barthélemy mempertahankan status pelabuhan bebasnya bersama dengan berbagai sebutan Swedia seperti nama jalan dan kota Swedia dan simbol 3 mahkota di lambang negara. Pada tahun 2007, pulau tersebut menjadi kolektivitas luar negeri Perancis. Pada tahun 2012, Saint Barth menjadi wilayah luar negeri Uni Eropa, sehingga memungkinkan tempat ini untuk melakukan kontrol lokal atau imigrasi permanen dan sementara pekerja asing, termasuk warga negara Eropa non-Prancis. Badai Irma melanda pulau itu pada bulan September 2017 dan menyebabkan kerusakan parah. Namun, Saint Barth dapat kembali pulih pada awal tahun 2018.
Saat ini, ternyata Sandbar seperti menjelma itu ya, menjadi teman-teman. hunian yang eksklusif, sangat aman dari kriminal dan dikunjungi banyak wisatawan setiap tahunnya. Jumlah penduduk yang tinggal di Sandbar sekitar 9.000 jiwa. Bahasa resmi di pulau ini adalah Prancis, dan mata uang yang digunakan adalah euro. Warga negara Uni Eropa manapun dapat mengunjungi dan tinggal bebas visa untuk waktu tak terbatas di Sandbar. Sebagai tujuan liburan mewah dengan pantai-pantai yang indah, villa-villa mewah, dan fasilitas perairan yang luar biasa, memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian pulau ini. Industri pariwisata adalah sumber pekerjaan utama, mulai dari akomodasi hingga restoran, toko-toko mewah, dan layanan pemandu wisata. Banyak warga pulau yang bekerja di sektor ini, karena lokasinya di Karibia. Sandbar memiliki industri maritim yang penting. Pelabuhan pulau ini sering dikunjungi oleh kapal pesiar dan kapal mewah, juga menyumbang pendapatan yang signifikan. Bisa dibilang, perekonomian pulau ini bergantung pada hampir 200.000 wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya. Sebagai tempat liburan yang populer dan eksklusif, Sandbar menjadi pilihan banyak turis kaya Eropa untuk menghabiskan waktu liburan. Bahkan pada bulan Desember, ada sekitar 130 kapal pesiar super mewah dan mahal yang merayakan tahun baru di tempat ini. Sandbar menawarkan berbagai hiburan dan kehidupan malam yang mewah, dengan restoran-restoran berkualitas tinggi, klub malam, dan acara-acara khusus. Untuk menuju Sandbar sebenarnya cukup sulit karena masalah harga transportasi yang mahal. Ada beberapa alternatif untuk mengunjungi pulau indah ini, yakni melalui jalur laut dan udara. Sandbar memiliki satu bandara kecil yang terletak di pantai utaranya yang disebut Bandara Gustav III. Kebanyakan pesawat internasional dan berukuran besar tidak dapat terbang langsung ke Bandara Gustav. Jadi pengunjung harus terlebih dahulu terbang ke kepulauan Karibia lainnya, seperti San Juan, Saint Martin, Antigua, atau Guadeloupe. Dan kemudian barulah naik pesawat yang lebih kecil dengan jumlah penumpang maksimal 20 orang menuju Sandbar. Pendaratan dan lepas landas di Sandbar tidak disarankan bagi penumpang yang ketakutan atau penumpang yang sedikit gugup karena landasan pacu yang sangat pendek dan kecil. Selain itu ada juga kapal feri dan charteran alternatif ke Pulau Sandbar. Kendaraan yang digunakan di pulau ini adalah mobil smart car, jeep, dan motor skuter. Sandbar juga mengadakan berbagai festival dan acara budaya sepanjang tahun, menawarkan kesempatan bagi pengunjung dan penduduk setempat untuk merayakan warisan dan kehidupan sosial pulau, serta mencicipi aneka kuliner lezat khas Prancis dan Swedia. Singkatnya, Sandbar yang dikenal sebagai pulau mewah di Karibia, memukau pengunjung dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, pantai berpasir putih dan air laut yang jernih. Dengan sejarah yang mencakup pengaruh Prancis dan Swedia, pulau ini menciptakan kombinasi budaya dan arsitektur yang unik. Sandbar menonjol sebagai destinasi liburan mewah, menarik selebritas dan pelancong kelas atas dengan resor-resor eksklusif, kehidupan malam yang hidup, dan restoran-restoran berkualitas tinggi. Secara keseluruhan, Sandbar menggabungkan pesona tropis dengan kemewahan Eropa, memberikan pengalaman liburan yang eksklusif dan tak terlupakan. Oke, teman-teman. Aduh, itu dia tadi video reaksi dari saya, teman-teman. Jadi kita tahu ya, di mana para miliuner, triliuner di dunia ini kemana mereka berlibur ya, teman-teman. Ternyata
di Saint-Barth teman-teman. Jadi tempat di mana Saint-Barth itu di bawah kekuasaan negara Perancis ya teman-teman. Bahkan untuk mencapai ke tempat itu kita nggak bisa pakai pesawat komersial ya, pesawat terbang yang besar, harus memakai kapal pesiar ataupun bisa pakai pesawat tapi dengan ukuran yang lebih kecil dengan kapasitas 20 orang ya, seperti tadi yang kita dengar dari video tersebut teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksi dari saya. Semoga menjadi pengetahuan baru buat kita semua. Dan apabila buat teman-teman yang punya duit banyak, pengen liburan kemana, bolehlah mungkin ke sana ya teman-teman, yang buat kantong-kantong tebal tuh kan. Oke teman-teman semua, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.